Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian yang melihat video ini. Kembali lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, baik. Sebelum itu kita akan ke sedikit basic tentang Python itu sendiri. Nah, ada pengenalan bahasa pemrograman Python, bahasa JupyterLab, Jupyter Notebook, variabel data dan tipe data, dasar operasi dan tipe data, package Python. Sebenarnya untuk basic Python itu sendiri ada banyak ya. Nah itu ini masih kurang juga sebenarnya. Salah satunya itu ada tipe, ada NumPy, ada dictionary, ada exploration and aggregation, ada data frame combination, data frame conditional, dan function itu sendiri. Nah, itu sedikit mengenal ke basic Python itu sendiri ya. Nah, jadi kita akan mengenal langkah awal dari pemrograman Python itu sendiri. Nah, di Python itu mudahnya adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami, bahasa tingkat tinggi, dapat digunakan berbagai tujuan dari analisis data, membuat website, aplikasi, dan lain-lain. Mudah dan simpel tentunya teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan program C++, kita barisnya itu banyak gitu. Tapi dengan Python, Java maksudnya, Java ataupun programnya kita banyak barisnya, tapi dengan Python cukup satu barisnya udah hasil yang sama. Nah, ada beberapa contoh penggunaan Python seperti data analysis, machine learning and deep learning, web development, dan banyak lagi. Jupyter Software tuh Jupyter Notebook atau Lab, suatu kode editor yang bisa digunakan menuliskan dan menjalankan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Nah, contoh kodenya ada Spider dan lain-lain, juga ada Visual Code Studio. Nah, di sini ada tampilan dari Jupyter Lab itu sendiri. Nah, di sini nanti kemudahannya itu Jupyter Lab ini kita bisa mendrag data yang seharusnya, misalkan data ada di sini ya. Nah, kita bisa tarik di drag ke sini. Nanti udah otomatis ada, nanti tinggal panggil aja datanya gitu. Ataupun dengan memanggil dengan yang prosedur yang sebaiknya nanti kita cobakan ya, sama aja gitu. Tapi lebih tampilannya seperti ini untuk Jupyter Lab. Ada nih seperti ini, jadi kayak enak lah, kita bisa buka internet itu sini, tambah-tambah gitu ya. Soalnya kita terhubung ke Mozilla dan juga Anaconda, tapi ini tidak memerlukan akses internet ya. Tapi lebih baik boleh dipakai dengan akses internet itu biar lebih memudahkan juga di pengolahan big data ataupun data yang lainnya. Nah, kemudian ada tampilan dari Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini tentunya sama aja sebenarnya, mau Jupyter Notebook, mau Spider, struktur bahasa pemrograman Python-nya sama aja gitu. Nah, cuma ya di teman-teman bisa kalian lihat. Tapi untuk kali ini kita akan belajar mengenai Jupyter Notebook ya, ataupun Jupyter Lab. Kalian juga bisa nanti Kang request aja atau Kak request nih mau Jupyter Lab dan Jupyter Notebook, boleh lebih detailnya. Tapi untuk secara tampilan seperti ini sama-sama aja. Cuma kalau mudah sih Jupyter Lab lebih mudah sih kayaknya, karena ya untuk Jupyter Notebook lumayan lah, mudah juga, sama lah sebenarnya. Nah, di sini kita mengenal nih ke variabel dan tipe data selanjutnya teman-teman. Ada kategori teks, ada numeric, ada boolean, ada ini bisa baca, ada mapping juga set. Nah, tipenya ada str, string, integer, float, list, tuple, make, range, dictionary, set. Nah, ini teman-teman lihat sendiri ya. Nah, ada operasi matematika and variable numerik juga, sama seperti kalkulator dengan tambah jumlah, plus kali minus, dan lain sebagainya. Misalkan di sini ada pembulatan oke ya, operasi string pada ini misalkan Jakarta atau Cindy ataupun apalah namanya, Carmilla atau apa. Ini lower ini jadi mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, dan sebaliknya upper itu berarti memblok jadi huruf besar gitu ya, bukan besar huruf angkanya gitu. Nah, kemudian oke, lanjut ya, tipe data string memungkinkan untuk diubah besar kecil dan sebaliknya juga. Ada operasi pada string, kalimat ibu dan ayah pergi ke pasar. Kalimat tinggal kan kita ingin mengubah mereplace dan itu jadi bersama, ya, tinggal diubah, tinggal
kalimat ataupun di sini variabelnya reference apa kutip. Oke ya teman-teman sendiri, nanti kalian akan lebih paham ketika langsung menggunakan bahasa pemrograman Python-nya itu sendiri. Nah ini ada sedikit package dalam Python, ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Chevron, banyak pokoknya. Nah, ada part 2 tuh operasi manipulasi list. Apa itu list? Tipe pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu sebagai tipe data yang bersifat multiple, dapat diubah-ubah. Nah, misalkan soto, ketoprak, aduh saya jadi lapar nih. Ini list, kalau list nanti bisa diambil misalkan itemnya mau diambil berapa, misalkan ini makanan nanti kan ketoprak, kenapa ketoprak, nah ini dari dihitungnya dari 0, jadi kalau mau bakso berarti kan ini ada 3 ya, berarti kayak n-1 gitu ada advance scaling. Nah seperti itu teman. Nah ada mengambil seluruh indeks. Ini untuk basic ini kalian bisa pahami dan baca, tentunya untuk teoritisnya ada dari mob, mungkin kalian akan lebih jelas ketika saya mempraktekkan di dalam program Python itu sendiri ya teman-teman. Oke, lanjutlah kita langsung ke bahas pemrograman Python. Materinya kita akan sedikit menyinggung mesin learning gitu ya, untuk jadi kalian memahami tentang basic Python. Nah nanti itu kita akan ke data loading. Nah data loading ini setelah kalian mempelajari basic Python ataupun tentang struktur dari bahasa pemrograman Python, nah kalian dilanjutkan dengan data loading. Misalkan kita akan mengolah data ataupun suatu data, nah, kita harus mengecek gitu atau memproses data itu agar ketika kita mengolahnya udah tinggal enak diolah gitu. Oke, kita lanjut ya ke pengolahan datanya. Kali ini saya akan membuka Jupyter Notebook. Oke, membuka juga nanti tuh Jupyter Lab juga dibuka kayak sepertinya, mencontohkan antara Jupyter Notebook dan Jupyter Lab. Tinggal kalian pilih saja mau menggunakan yang mana. Hasilnya pun sama-sama aja sebenarnya teman-teman. Nah, lanjut ke Jupyter Lab ya teman-teman. Ada Spider juga, lebih ya kayak tampilan RStudio lah, mirip-mirip gitu teman-teman. Oke ya, sambil menunggu nanti untuk deskripsi videonya bisa dilihat baca. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya, kita sharing ilmu ya, apa yang saya udah dapatkan di kelas di luar kampus. Saya kebetulan mengikuti Rakamin kelas dan juga Indonesian AI ya. Nah ini untuk tampilan dari Jupyter Lab itu sendiri. Nah misalkan kalian ingin kan kita buatlah Python di sini ya. Nah kalian tinggal sini mau di rename namanya ya. Ini untuk Jupyter apa namanya itu Jupyter Lab. Kan di sini belajar. Oke. Kan ubah nih Jupyter Lab belajar. Nah terus kalian tuh mau enaknya di sini tuh misalkan kalian punya data di sini ya. Nah punya data. Nah saya udah siapkan ada uji coba. Oke, kalian tinggal drag aja di sini. Enak. Nah tinggal di drag sini. Klik. Nah langsung udah uji coba. Oh data itu seperti ini, ada nah seperti ini data pelanggan seperti ini. Nah, ini kan data tuh harus kita rapikan tuh, ada yang ini apakah itu ada missing value. Nah itulah pentingnya data loading itu sendiri. Nah nanti kalian tinggal panggil aja datanya di sini. Nah bisa, nah ya nanti dipanggilannya di import di Jupyter Notebook lah. Nah enaknya seperti ini. Jadi misalkan kalian ingin ke Python nih, oke Python di pertemuan berapa, nah misalkan tinggal modul Python dibuka. Nah jadi itu ada nanti seperti ini nih. Nah udah ada tuh udah misalkan. Nah lanjut misalkan udah untuk sedikit pengenalan Jupyter Lab itu sendiri ya. Nah Python misalkan kalian mau buat ya udah tinggal plus mau buat apa di sini namanya seperti itu teman-teman. Oke lanjut ke kita belajar ke Jupyter Notebook yang menjadi bahasan kita. Oke. Nah kita belajar
udah buat aja dari sini lah, sama aja sebenarnya teman-teman. Nah di sini kita membuat, ataupun kalian ke foldernya ya teman, bebas hanya mau di ini, klik di sini aja, klik nanti apa, basic machine learning, klik misalkan apa, bebas, tinggal disesuaikan dengan kalian ya. Oke, kita lanjut ke pengenalan setelah kita mengenal nanti ke bahasa pemrograman Python, sambil mengulas-ngulas sedikit apa yang seharusnya ataupun udah saya dapat. Oke, ini ada kode ya. Kalian saya lupa ada shift enter untuk memanggilnya. Nah ini markdown itu sendiri, misalkan ada yang memberi judul bisa pagar 2, ini sesuai kita ya teman-teman. Oke, misalkan di sini basic machine ataupun basic Python, basic apa, di sini kalian tinggal kasih judul lah basic apa, ataupun di sini udah kita data flow. Oke, data loading ya. Judulnya tinggal disesuaikan dengan pengen kalian apa ya. Nah kan, oke, biar lebih enak oleh saya sendiri, namanya Muhammad. Iya, maaf ya jadi grogi saya ngetik di depan hadirin yang sangat keren-keren itu sendiri ya. Sini ada data loading dan oke. Setelah ini kalian mau apa judulnya? Kita membutuhkan import package, import library. Nah apa aja kita butuhkan? Kita coba import SCS, import pandas, oke, import NumPy, apa ya, import matplotlib, matplotlib ya udah. Terus apa lagi ya, karena kita akan membuat brown as error enggak kan. Nah setelah kita, jadi package ini tinggal disesuaikan aja sebenarnya untuk kalian yang akan misalnya. Oke, penasaran dengan lebih detailnya package ini ya teman-teman? Dan nanti aja kita akan bahas di video selanjutnya, ataupun insya Allah kalian tinggal tanya aja di komentar biar seru gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kali ini setelah kita menginstal package-nya, kita ingin mengecek nih apa namanya tuh versi dari check version. Oke, kita mengecek nih kan Python saya mau ngecek doang sebenarnya, mau Python version, oke, koma SJS version. Nah, Python saya versinya 383. Nah, ini agak terbaru lah gitu ya, 32 bit ya, saya nggak pakai 64 bit. Dan kita misalkan ingin mengecek package kita, misalkan pandas kita tuh udah gokil gak sih, udah update gak sih. Kemudian nanti biasa PD di sininya, klik version. Coba cek lagi, print Python
PD titik. Wah, saya tipe banget di sini sebenarnya. Nah, pantas kita 105 tipenya. Kemudian nampai sama juga sih, tinggal di copy gitu ya, tinggal sesuaikan nampai as. Nah kan ini PD tapi MP version. Nah, nampai kita 118 dan lain-lain. Ini untuk cek version cek versi dari package ataupun Python kalian. Selanjutnya kita masuk ke bawah data. Nah, oke teman-teman. Setelah kita menginputkan package yang kita butuhkan, saya membutuhkan package ini, kita ke input data. Nah, bukan ruang data, bolehlah input data. Ini ada df pd read csv. Karena file saya belum tentu csv. Ini mau kalian tanda petik ini asalkan konstan ya, jangan satu mau ya tanda petiknya mau petik 1 mau petik 2 asalkan konstan. Data saya di mana? Karena data saya adalah di download, saya tadi mau buat file ya. Tapi kalau kalian mau buat file sendiri, nanti tinggal basic machine learning apa gitu ya untuk pemanggilannya. Ini nih misalkan kan saya di downloads titik data 01 titik csv. Error enggak dong gitu kan, ini datanya. Nah, kalau misalkan datanya udah dalam satu folder, ya udah nggak usah pakai ini, jadi tinggal cukup datanya aja. Oke, misalkan datanya teknik apa kayak datanya dia banget. Nah, selanjutnya kita ingin mengidentifikasi data ini. Saya mau lihat karena datanya terlalu banyak, ingin melihat bagian atasnya data. Nah, kata-kata. Nah, ini bagian atas data. Ketika ingin ini apa ya? Oke, melihat bagian atas data. Kalau ini df misalkan kita ingin melihat tadi atas, berarti sekarang bawah. Ayo ya teman-teman. Oke, ini tuh berfungsi untuk melihat bagian bawah data. Udahlah. Oke. Nah, data kita tuh berarti ada row itu ada 890 sekian. Ada ini. Oke. Tapi untuk lebih jelasnya itu kalian tinggal, saya ingin tahu nih df shape. Nah, ada 8 row, 12 column ya. Nah, coba kita buktikan secara manual. Print jumlah row, kemudian ini koma ya, df titik shape 0. Jumlah row-nya ada berapa? 8, 9, 1. Itu kasih. Kemudian sama untuk yang ini berarti kan kolom ya. Ini bos kolom safety ini 1. Nah, jumlah row-nya 891, jumlah kolomnya ada. Nih, kita udah identifikasi datanya kita. Ini untuk kontrolnya shift enter ya. Oke, saya lupa. Udah, terus kita lanjut ya. Misalkan nih kita ingin mengambil kolom pilihan, ya udah kita info aja lah biar kita teman-teman lihat. Nah, ini misalkan saya ingin mengambil kelas
kelas, kemudian nama dan ini nih seksnya. Nah, kita ini codingan ini boleh buat berapa baris ya, baris kolom bebas sih, mau banyak juga nggak apa-apa. Misalkan ini kolom apa pilihan ya, pilihan. Oke, kolom pilihan itu misalkan sama dengan ya. Nah, kalian tinggal pilih yang misalkan ingin mengambil apa kan di sini, kelas, kemudian apalagi nama dan gendernya misalkan apa mau disesuaikan. Ini contoh ya, misalkan kalian ingin mengambil suatu variabel apa gitu ya. Ini contoh saja. Oke. Nah, jika kolom pilihan, apa print kolom pilihan seperti ini? Ayo, siapa kenapa? Udah. Nah, ini udah kan udah kita ambil kolom pilihannya. Nah, misalkan selanjutnya kita ingin DF, kita ingin mengambil kok gitu katanya. Oh gini teman-teman, saya lupa. Nah, DF ya. Misalkan kalian ingin membuat variabel baru. Udah, nah, nanti buat ya. Nah, misalkan kalian ingin ngambil ya, apa namanya tuh, baris ke 10 DF pakai pakai look baris ke 10 misalkan nama dan usia tuh kalau nggak salah di sini ya. Error kenapa ya ini error? Oke, invalid syntax. Pantesan nggak valid. Ntar teman-teman. Oke, ini asik sekali ternyata. Oke, DF-nya pantes ini syntax error karena maaf. Harusnya kurung siku 2 kemudian aman. Oke, apa tuh? Sunstromis. Karena saya ingin mengambil, udahlah biar gampang. Yang pertama aja deh. Masih yang mana? Yang pertama deh atau yang berapa gitu ya? Yang deket-deket yang dua deh. Oh, Heiken Miss. Heiken itu benar Heiken? Namanya? Ya benar nih. Nah yang kedua, mungkin kan urutannya ini yang dua, kan ya, tinggal disesuaikan saja gitu. Ataupun bisa seperti ini nih teman-teman nih, bisa pakai look, bisa pakai I look. Nah, I look tuh seperti apa bos? Contohnya ini nih bos ini bos, df look sama main 10, saya mengambil baris 2 aja lah, 2 kemudian saya agak-agak sini, kemudian ini nama tuh berapa? Nama itu 3 dan 5. Oke. 3,5. Nah, kan sama kan? Oke. Dan tinggal disesuaikan aja. Ini hanya mengulang dulu ya, mengulang apa yang seharusnya kita pelajari gitu ya. Ini sambil review aja gitu, sambil belajar ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau apa ya? Nah, ini untuk mencoba-coba, kita ingin DF setnya udah. Nah, kita ingin melihat tipe nih, type. Kenapa salah? Kurang, coba lihat. Data frame object not attribute. Kata
suaranya bos. Oh, ini kurang cash. Maaf. Kok D DT betul. Y DTY betul kok. Nah, oh, tapi gak pakai ini suaranya. Oke, maaf teman-teman. Agak-agak pemula soalnya. Ya, sini tipenya nih, lihat ada integer. Nah, di sini aneh nih. Kok usia tapi koma-koma gitu usianya. Ya, kita bulatin aja sebenarnya. Kita bulatin aja ini koma-koma usia koma gitu ya. Usia kamu berapa? 12 koma. Ya, mungkin maksudnya bulan gitu ya. Mungkin bulan kesekian gitu usianya. Ya, tapi kita agar lebih mudah dibuat integer harusnya dibulatin ya usianya berapa tahun gitu. Nah, ini pentingnya dari data coding itu sendiri. Data kita sebelum memproses apa yang seharusnya kita proses agar nanti diinterpretasi maupun secara deskriptif ataupun secara inferensi lah, data bisa digenerasi dan model-model yang kita buat bagus. Oh, saya lupa tadi tuh ingin mengedes. Nah, ini bisa banget teman-teman lakuin. Nah, ini ada mediannya, ada rata-ratanya, ada standar deviasinya, ada mean, ada Q1, Q2, Q3. Nah, ini teman-teman bisa lihat tabelnya. Pun kalian ingin melihat korelasinya, boleh banget gitu ya. Nah, ini korelasinya, DM korelasi. Ini kurang menarik. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk data visualisasi lebih menarik dan lebih asik tentunya, bos. Oke. Nah, ya. Selanjutnya kita akan mengecek inilah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita udah tahu tuh data kita seperti apa, berapa variabel dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mengecek apakah terdapat missing value nih. df berarti is 0. Nah, ini fungsinya data processing itu sendiri. Oke, sebelum melakukan analisis. Oh, salah ternyata. Salah sih sebenarnya. Cuma kurang tepat gitu ya. Nggak ada yang salah. Yang tepat aja. Biar asik gitu. Sama-sama belajar. Cek missing value. Ini saya grogi dilihatin teman-teman semuanya cakep-cakep dan jago-jago nih, saya jadi malu. Oke, udah. Nah, di sini ada true. Ini ada missing value. Aduh, bos gimana ini? Ada missing value. Nah, jangan khawatir. Nah, untuk penanganan missing value itu sendiri, ya kalian bisa buang ataupun kalian bisa masukkan sesuatu gitu ya. Ataupun ya misalkan dengan metode yang lain gitu. Misalkan ada kasus urban tentang pemodelan di suatu daerah. Nah, misalkan pemodelan data panel itu kan datanya longitudinal, tapi harus menggunakan metode apa? Misalkan SEM, structural equation modeling. Ada alternatif untuk menangani missing value, misalkan dengan menggunakan metode ASEM gitu untuk menanggulanginya. Nah, untuk di sini kita sederhana saja ya, ataupun bisa kaji, karena setiap penanganan baik bisa menggunakan rata-rata, median ataupun yang lainnya itu ada dampak tersendiri ya teman-teman. Oke lah, lanjut. Lebih jelasnya tentang teoritis kita bisa diskusikan ya dengan saya, ataupun saya ngobrolnya kurang tepat nih, harusnya dengan ini nih, kalian bisa komentar di komen video ini. Oke, tapi ya sepemahaman mentor saya mengajarkan itu seperti itu juga gitu ya, bisa dengan rata-rata, median ataupun nasional, dan ada konsekuensinya, tidak bisa disamaratakan. Nah, kita ingin melihat df is 0. Berapa sih yang kosongnya itu? Wah, ada banyak sekali. Cabinnya ada 627 yang kosong. Kita buang aja paling ini.
Nggak, jangan main doang dong gitu. Nah, atau tadi kan DF Isna atau bisa DF Isna juga sebenarnya. Lah kok sama, bebas mau Isnu mau Isna gitu, sama-sama aja gitu. Satu tujuan men. Oke lah, kita akan coba isi dengan rata-rata yang coba isi ya ini karena oke dengan ini men isi ya BF maaf edge dengan min oke berapa oke 26,29. Nah kita masukkan nih, dimasukkan saja, coba DF sama dengan ini ya DF kalau misalnya ini kayak apa X terus kita masukkan fill NA mea X, nah kemudian DF titik is null sum kok error. Nah cek dulu, wajar error. Terlalu semangat saya. Is null insul harusnya is null is null. Nah ini nah yay, jadi nggak ada missing value gitu ya, asik gitu dong. Udah tuh, tinggal udah kita cek lagi misalkan ya apakah ada missing value atau enggak gitu ya. Nah udah gak ada missing value tuh ya. Oke, selanjutnya karena udah dimasukkan ini cabai nih terlalu besar, kita buang aja ya. Misalkan kita ingin buang DF sama dengan DF drop keluarkan C A in cabai is null ya, null lupa. Oke, udah gak ada variabel cabin lagi gitu ya teman-teman. Nah kita ingin merubah, tadi tuh tipenya tuh ada float ya. Nah kita ingin coba BF types salah tipe DT. Nah ini canda. Oke nih, nah ini usia, masa usia koma gitu, udahlah bulatin aja gitu. Udah kita diubah, berarti gini ubahnya DF usia sama dengan DF usia berubah as tipe itu berarti kita ingin ubahnya ke kita juga ya. Mana sih INT 4 aja. Nah ini pasti error harus pakai ini. Kenapa error gitu ya? Ternyata ini tuh harus ditutupin. Coba sekarang gue ketik sama nggak? Tuh berubah dari yang berubah. Tinggal kalian sesuaikan saja sebenarnya untuk
analisis selanjutnya. Nah, itu pentingnya dari data processing itu sendiri, data loading ya teman-teman. Oke, nah sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Atau biar keren, biar Sunda bisa tuh ya. Atur, atau biar Inggrisnya that's all. Asia. Sama aja gitu. Follow Instagramnya ya Muhammad Evan. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya mau minta materi boleh, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa selalu kita amalkan ya, dari pengalaman baik. Oke, sekian dari saya, dadah.